Oh, saya rekod, Pak. Si Simung bisa ya? Saya belum bisa kalau nggak diaktif. Oh iya, admit nggak bisa juga. Iya, Halo, selamat siang. karena belum Ya. diberi akses ke itu, ke hostnya. Hostnya lagi mau Suksesnya masuk Mas sebentar. Adi, Tunggu ya. Mbak Imum. Selamat siang Bu Asti. Selamat siang Pak Raja. Kita ketemu besok ya. Ya, ketemu kita ngumpul juga ke sana dengan Pak Adi. Iya. Pak Kus besok nggak bisa hadir ya kelihatannya kalau gitu ya, lagi kumpul sama cucu ya. Iya, ini Pak. cucu saya mau ikut nih. Halo Pak Kus. Pak Kus Ya, juga Bu udah Asti. Bu Tuti ya panggilannya ya. Asti. Bu Asti ya. Asti aja. Ya. Cucu 8 Selama ya? COVID ini aman-aman saja kita terus hampir tiap hari Zoom. Tapi begitu recovery ini, waduh luar biasa Pak. Nggak bisa ngikutin lagi Zoom. Karena kegiatan offline sudah mulai menyita waktu. Iya. Iya. Ya, Mas Adi lagi siap-siap mau buka ya. Ya, monggo Pak Irlando. Pak Adi, monggo silakan. Masih mute, masih mute. Oke, Tommy bisa beri akses saya untuk merekam. Si Simung udah ngerekam ya? Belum, sebentar. Saya coba. Permission is needed from the meeting host. Oh, saya sudah dapat ini. Sebentar ya, supaya. Oke, baik. Sudah? Sudah, ya. Baik, Bapak dan Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tampak warahmatullahi wabarakatuh. sehat semua. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk menjadi pribadi-pribadi yang duluan di sesi kita pada hari ini, sesi pembukaan perayaan Hari Bercerita Dunia. Kita adakan bertutur 24 jam, bercerita 24 jam. Host tolong bantu ya, ngatur suara supaya di mute dulu semuanya. Dan acara ini terselenggara atas passion teman-teman yang sudah bersama-sama dengan saya, ada Sis Imung, ada Pak Adi Desnanto, hari ini di ruangan sudah ada kolega kita Odi, ada Tommy, Sis Yuli, kemudian ada juga Sis Ria, dan juga ada beberapa orang yang sangat antusias membantu walaupun tidak secara langsung. Rekan kita Patrick yang sudah memberikan fasilitas Zoom pada hari ini sampai besok. Patrick, beliau sedang bercerita di Bintan ya, dan juga terima kasih buat Om Isnantio yang mengenalkan saya dengan beberapa kolega, akhirnya kita punya banyak souvenir ya. Acara ini disupport oleh Jakarta Toastmaster atas
ajakan oleh IMUNG, juga KPHRI, dan juga Indonesian Professional Speakers Association, Pak Doni de Kiser, dan juga beberapa sponsor yang terlihat dalam digital background saya. Baik, sesi siang hari ini akan dibuka oleh partner bisnis saya yang sudah lama, belasan tahun yang lalu, Bapak Training Indonesia barangkali ya, Bapak Kus Heryono. Pak Kus, waktu saya berikan Pak Kus untuk bertutur ya, silakan Pak Kus. Baik, terima kasih Pak Adi, luar biasa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, salam bahagia untuk teman-teman petutur Indonesia yang luar biasa. Saya mengapresiasi ini kegiatan Pak Adi yang sangat bagus sekali ya, karena menjadi orang yang bisa bercerita ini ternyata tidak hanya sekedar untuk diri kita, tapi ternyata bangsa ini perlu orang-orang yang pandai untuk bertutur dengan baik. Ya. Nah, saya sangat mengapresiasi bahwa kegiatan ini patut terus dikembangkan, ya, diadakan setiap tahun. Cuma saya nggak tahu ini bukan festival, tapi lebih kepada ya sharing lah ya gitu ya. Maka kemarin saya bilang, oke, saya bersedia, nanti saya mencoba hal-hal pengalaman. Saya sebutkan saya ini punya pengalaman kurang lebih 30 tahun sebagai pengamat public speaking. Karena saya dari usia 36 sampai sekarang sudah 64, jadi luar biasa ya. Saya mengamati orang-orang di hadapan saya, di panggung saya, orang itu dari yang tidak bisa bercerita sampai dia bisa bercerita dengan baik. Ini saya amati betul. Sehingga saya ingin sharing kepada teman-teman yang memang punya keinginan kuat untuk menjadi storyteller yang hebat. Nah, apa sih kuncinya? Kuncinya ini bukan dari textbook, tapi pengalaman saya mengamati dan akan saya share di sini. Ya, oke, Pak Adi. Kalau yang namanya storytelling ini kan akhir-akhir ini kan menjadi bagian yang luar biasa. 10 tahun terakhir itu orang yang pandai dengan storyteller ini jadi kaya raya, gitu ya. Kaya raya bisa mendadak. Karena bantuan dari teknologi yang disebut Zoom dan YouTube ya, ada stand up comedy, ada YouTuber, ada orang yang bikin podcast luar biasa. Ini semua karena media teknologi. Tapi media teknologi ini kita kalau orang yang memanfaatkan tidak pandai untuk menjadi seorang petutur dengan baik, pasti akan dilupakan orang. Nah, mengamati teman-teman yang saat ini followernya jutaan gitu, kemudian saya lihat apa sih unggulnya dia ini, gitu kan? Kadang-kadang ada Tante Korla atau apa, just ngomong-ngomong aja dapat banyak. Yang berisi, yang serius malah tidak, kan gitu kadang-kadang ya. Ini apa ini nih? Nah, kuncinya pasti ada sesuatu nih. Kenapa? Oh, ternyata pertumbuhan mereka yang follower yang sangat banyak itu mungkin karena audiensi Indonesia barangkali kan. Bahkan ada seorang mohon maaf ya, artinya TKW gitu ya, tiba-tiba dia bikin YouTuber, dia hanya bercerita aja kehidupannya dia di luar negeri gitu ya, itu sampai jutaan. Saya bilang, padahal itu hanya masak keseharian dia gitu ya. Dan tidak pakai teori-teori seperti Pak Adi yang ingin sampaikan nanti ya, tapi dia vulgar saja. Oh, ternyata bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia senang yang seperti itu gitu ya. Yang ya apa adanya. Saya lihat, oh ini kenapa kamu tiap hari lucu kok Mas gitu ya. Lucu ini kata istri saya, lucu. Gimana ya di luar negeri gini, ada yang di Turki, ada yang di Perancis ya, ada yang di Tiongkok itu ya. Saya lihat, nah, kenapa dia bisa banyak followernya? Karena kita kalau ahli-ahli tutur, tapi kita tidak pandai untuk memanfaatkan situasi, mencari konteks yang ingin disampaikan, juga nggak laku. Maka teman-teman, kadang-kadang
apa ya rahasianya untuk menjadi seorang storyteller? Nggak ada menurut saya. Rahasianya itu adalah, kalau menurut saya, ini bukan karena buku ya, karena riset dan sebagainya, tapi saya lihat orang-orang yang hebat, orang-orang yang menjadi storyteller yang hebat itu adalah orang-orang yang memang pertama itu orang terkenal dulu lah. Kalau terkenal itu mau dia, oh Pak Jokowi lah, pasti orang jadi terkenal tuh. Maka Mas Adi harus terus promo diri, terkenal dulu lah. Mas Adi Subargia itu siapa? Mbak Ibu siapa gitu kan? Terkenal dulu. Terkenalnya macam-macam nih. Contohnya sekarang ini ada seorang pejabat yang akhirnya terkenal. Gak apa-apa, sekarang dia terkenal karena keburukannya. Nah, tapi mungkin sudah terkenal, masyarakat sudah tahu, ya bikinlah storyteller dengan baik. Mungkin dia minta maaf dan segalanya. Oh, bisa jadi itu menjadi clue ya untuk menjadi terkenal dan hebat. Jadi pertama itu adalah bagaimana kita menjadi orang terkenal. Iya, terkenal dalam arti ya networking, kemudian Anda mempublish sesuatu yang mestinya tidak orang kan wow, kok bisa ya? Terus cari. Nah, ini ternyata bisa menjadi bagian ya untuk membuat kita menjadi seorang storyteller yang ada followernya, terkenalnya seperti apa, silakan dicari. Nanti ada Prof Renat terkenal ya, siapa yang ngomong Renat Kasali, oh pasti didengar kan gitu ya. Nah, biarpun nanti isinya enggak sehebat teman-teman yang jago ya. Jadi ada yang pertama ada terkenal, yang kedua adalah memang orang berbakat. Ya, saya mendapatkan insight dari orang berbakat itu begini. Ketika dia join ke event saya, awal-awal dia nggak ngerti itu bagaimana presentasi dengan baik. Tapi karena bakat, dia itu bisa saja cari titik temu antara materi dan audiens gitu ya. Oh, yang lucu, yang lihat mungkin teman-teman pernah ketemu atau kenal dengan nama Gedi Prama. Ya, itu saya tahu persis karena waktu mudanya itu depan. Itu hebat. Saya bilang dia punya talenta di sana, talenta untuk bertutur. Ya. Dia konsep dia, Mas Kus, saya tadi pagi itu baru selesai latihan. Serius Mas? Mas Gede masa latihan segala, gimana? Saya pelatih. Tapi saya cepat ikuti. Kenapa? Saya senang mendalam. Oh, senang mendalam. Nah, jadi memang punya talenta untuk mendalam. Ya, jadi teman-teman kalau senang mendalam, lanjutkan itu karena basic untuk menjadi seorang storyteller yang bagus. Maka dalam-dalamnya itu luar biasa. Ya. Kemudian yang terakhir saya amati adalah pembelajar yang kuat. Ya, betul-betul dia belajar itu apa? Sorry ini. Oke, terima kasih. Ya, pembelajar yang kuat ini artinya kalau terkenal nih, oke, aman. Nah, yang kedua dia punya bakat. Yang kedua ini adalah orang yang betul-betul mau belajar. Nah, saya juga mengamati ada seorang instruktur atau ingin, Pak, saya ingin bergabung dengan Inti Pesan. Jadi kan, tapi saya nggak punya pengalaman. Oh, nggak apa-apa, langsung. Yang penting mau kuat. Ya, kita kasih clue aja. Jadi kalau ngomong itu Anda persiapan, betul-betul persiapkan. Ya pun adriannya itu 10-15, seperti Anda itu akan manggung di sebuah konser. Nah, ini saya sarankan. Oh gitu Pak ya? Iya. Berarti berlatih terus. Oh iya, harus berlatih. Kenapa? Karena Anda akan memanggung. Nah ini teman-teman. Dan itu saya dapatkan dari bukan teman nih. Saya ada seorang bule gitu ya. Dia waktu itu di Ritz-Carlton. Saya cek karena besok mau ada seminar. Saya cek malam. Malam itu ada seorang bule yang saya lihat, saya tengok itu dia di ruangan khusus. Dia ngomong di depan kursi kosong.
in English ya. Dia ngomong. Nah, begitu saya masuk, dia close, dia ngangguk, saya ngangguk. Oke, terus saya kasih tangan jempol lagi, silakan lanjutkan. Saya tanya ke orang hotel, itu ngapain? Oh, Pak, itu besok dia mau ada training. Bayangin, teman-teman, besok trainingnya, malam dia latihan menguasai ruangan dan dia bercerita terus. Kenapa? Karena mau manggung. Nah, kita kadang-kadang itu main simple. Nanti aja deh, toh masih ada waktu udah. Jadi kita itu kalau dapat project kadang-kadang dianggap hal yang biasa, yang padahal enggak, kita akan lihat orang banyak, ya harus mempersiapkan diri. Ya cerita saja, ngomong sendiri gitu, katanya. Oh, ini boleh mempersiapkan besok mau ada pelatihan, malam ini dia melakukan latihan dengan serius pada kursi kosong. Nah, yang ingin saya sampaikan pada teman-teman, ketika ingin menjadi storyteller yang baik, banyak latihan, ya. Bahkan dalam waktu last minute saja dia melakukan latihan. Ini tolong dikembangkanlah di sana ya. Seperti tadi Pak Gede Prama, dia itu pendengar yang bagus dari audiensnya. Begitu selesai, saya ingat itu kira-kira tahun 98, 99 itu. Ada yang bisa dikoreksi, Mas Gus? Ya, nanya. Bos, kayaknya tadi slide-nya terlalu penuh ya. Oh, betul. Pak Gede Prama awal presentasi itu kayak watch itu masuk ya. Semua ke slide, bayangin. Sampai hari ini dia bisa cerita 1 titik saja. Itu sudah bisa 1 jam. Betapa dia orang petutur yang bagus. Ya. Nah, suatu ketika dia melakukan pelatihan, ngisi di seminar, karena dalam teori Taylor ini kan bagus ya kalau untuk materi-materi 1,5 jam, tadi dia ngomong dalam waktu 3 menit untuk contoh-contoh. Ya, dongeng. Ini dasar sekali. Nah, dengan cerita itulah dia populer saat itu, ya, tahun 2000-an sampai sekarang ini beliau kan sudah istilahnya pensiun lah dari public speaking, gitu ya. Tapi saya mengamati beliau dari sana. Nah, kuncinya dia bilang, saya ini latih tiap hari, Mas. Ngomong saya itu cadel, nggak bagus, tapi saya paksakan. Tiap hari di depan kaca dia sengaja bikin terus orang. Karena memang serius dia akan menekuni bidang itu profesi. Ya. Karena kalau nggak serius, ya buat apa? Saya harus beli kaca, terus saya suruh dengerin anak istri saya, katanya. Ini salah satu contoh ya ketika kita ingin tiba di sana. Nah, teman-teman, kaitan dengan cerita-cerita kalau orang sukses di bidang storyteller ini apa sih sebetulnya ya? Nah, yang saya amati memang pengambilan ide cerita dikaitkan dengan audiens ya, atau materi yang ingin sampaikan kepada audiens yang tepat. Kadang-kadang orang lupa bahwa cerita itu harus alignment ya dengan materi yang akan sampaikan. Ini penting. Tapi yang ingin saya sampaikan, nggak ada orang yang hebat sebagai storyteller tanpa dia harus melakukan pelatihan. Ini kuncinya. Ya. Karena seorang dalang, untuk menjadi seorang dalang yang hebat, dia perlu bertahun-tahun untuk melakukan latihan. Satu saja. Gitu. Ini dia perlu waktu. Hanya 1 scene saja, dia perlu waktu berjam-jam sampai dia apa. Nah, kita kadang-kadang pada saat kita ditanggap orang, ini teman-teman kan ini semua instruktur lah ya, semua orang-orang yang pandai bercerita. Ya, kayak nah, manfaatkan situasi itu, Anda keluarkan storyteller. Karena storyteller ini bumbu yang paling bagus. Apalagi ya, hasilnya teman-teman itu bisa ketawa. Pasti order kembali. Order kembali. Dan itu enggak mudah. Pertanyaannya kan begini. Pak, apakah storyteller yang saya sampaikan harus lucu?
Kalau soal harus, saya sarankan wajib. Kalau ya tempatnya di atas. Tapi kalau enggak ya nomor 2. Karena kalau enggak lucu, enggak membuat dia segar. Ya. Nah, gimana membuat situasi yang lucu tadi? Cari dan latih. Saya ingat sekali, saya bisa begini, tapi saya nggak bisa sendiri, saya juga nggak bisa lucu gitu ya. Nah, suatu ketika ada teman juga, dia mengikuti alur ceritanya Pak Gede Prama. Persis ya ceritakan tentang orang menyeberang sungai, kemudian dia jatuh, tenggelam. Pak Gede itu dengan menceritakan dengan enaknya teman-teman ya. Dengarkan sedikit saja. Ini saya cerita yang serius dia katanya. Ada seorang bidadari cemplung ke langit. Pokoknya akhirnya ketawa semua dia. Ditirulah oleh teman satu lagi nih yang jadi nama. Saya nanti akan niru ceritanya Pak Gede yang saya dapat 2 bulan yang lalu. Oke. Dia cerita nih. Begitu cerita selesai, kok nggak ada yang ketawa? Wah, ini salah di mana nih? Ceritanya sama, tapi orang nggak ada yang ketawa. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, perlu ada ekspresi. Kalau datar-datar saja cerita sama, orang bingung, ini mau ngapain. Nah, ini perlunya ekspresi. Jadi nggak menggunakan intonasi, nggak bukan gerak, ya akhirnya orang bingung, ini mau ngapain nih Bapak ini, kan gitu. Nah, ini yang pentingnya ekspresi. Nah, ekspresi seperti apa sebetulnya? Nggak lucu amat sih, tapi enak gitu ya ketika dia bilang teman. Saya ingatlah kata-kata beliau kalau ngomong itu enak. Saudara-saudara yang saya hormati, kali ini saya ditugaskan Mas Gus untuk bicara di depan Anda hanya karena saya sahabat baik Mas Gus. Itu selalu terjadi. Pelan-pelan. Saya akan sedikit bercerita sebelum saya mulai sesi saya. Begini, saudara-saudara. Ketika, nah itu ya, saya nggak mau cerita karena takut salah. Tapi yang saya ingat selalu mengalainkan antara ide cerita dengan materi. Itu yang saya ingat selalu. Ya. Contohnya waktu ada seorang speaker lain ya yang saya ingat ketika dia mau menyampaikan teori komunikasi. Ada sebuah distorsi di situ. Hati-hati komunikasi harus melakukan konfirmasi ulang ya, feedback gitu ya. Jadi contoh hubungan cerita dengan seorang menghadapi komunikasi antar etnis yang berbeda atau paling tidak mungkin budaya yang berbeda. Jadi suatu ketika ada yang namanya mak-mak lah jualan. Mama ini udah lama nih di Medan gitu ya, di Medan. Dia karena hidupnya di Medan seringkali dia nongkrong lah jualan cendol nih ceritanya. Ini mungkin teman-teman ada yang pernah dengar lah cerita itu ya. Dan di cendol dia cerita bahwa nanti si speaker ini cerita ada seorang mama jualan cendol di pasar Medan. Nah, kira-kira jam 1 siang lah. Si Uco dia bilang, Mak, aku minta cendolnya, Mak. Nah, si maknya ini nggak bisa bahasa Indonesia. Belum lancar, karena masih 1 bulan. Dia bilang, sampun telas, Mas Uco. Oh, sudah, nggak usah pakai gelas, nggak apa-apa. Yang ada aja. Wah, mungkin nggak ngerti nih. Sampun boten wonten, Mas Uco. Udah, nggak usah pakai santan. Terus yang ada aja pokoknya. Wah, ini mamanya makin pusing. Wah, dasar orang edian, dia ngomongin enggak gelem. Nah, ini kan. Terus si Ucanya, oh, Mak, aku bukan orang Medan, aku orang Tarutu, Pak. Nah, itu adalah, oh, orang Tarutu, bukan orang Medan. Padahal itu komunikasi. Tapi karena perbedaan persepsi, perbedaan pikiran, itulah akhirnya disampaikan. Apa yang terjadi? Karena nggak ada feedback. Kalau pertama kali dalam feedback, mungkin nggak akan terjadi kesalahan pendengaran. Apa tadi, Mak? Telas. Apa itu telas? Datang, oke, melakukan feedback.
Jadi antara pendengar dan pemberi harus selalu meyakinkan apa yang diterima, kan gitu ya. Ini menarik contoh itu. Oh, nah itu sedikit contoh teman-teman. Tapi yang saya lihat selama saya 30 tahun membuat event-event ya, narasumber yang mampu memberikan sedikit storyteller itu dahsyat ya. Storytellernya itu bahkan audiens itu sempat tersenyum. Itu lebih dahsyat lagi. Pasti ordernya akan naik. Kenapa? Karena yang namanya orang sekarang ini, apalagi sekarang ini, senang yang seperti itu. Jadi saya lebih bisa katakan humor is the best untuk meningkatkan order Anda. Masalahnya, Pak saya nggak bisa latih aja. Ya. Saya Pak Adi ini dulu saya pernah ikut trainingnya Pak Adi zaman tahun 20 tahun yang lalu kali ya Pak Adi ya. Itu dia nggak bisa dengan lucu, tapi dia menggunakan alat yang bisa membuat orang lucu. Tools. Boleh gitu ya. Nah, tapi kalau Anda bisa menggunakan teori-teori lucu, dan sampaikan. Pak latihannya gimana? Latihannya saat kumpul keluarga, saat RT, saat ya pokoknya mencoba Anda latihan. Maka saya suka sekali nih ide Pak Adi membuat seperti ini. Nah, nanti kapan-kapan kita ada sharing bagaimana sharing selalu lucu. Startup komedi, bahkan sudah ada gurunya barangkali di sini ya. Silakan. Nah, itu akan memperkaya sekaligus akan membuat order Anda sebagai seorang trainer meningkat dan cepat-cepat akan ganti mobil dan rumah karena banyak order. Pak Adi, kira-kira itu Pak pengantar dari saya. Semoga acara ini sukses karena 24 jam ya. Silakan bercerita, jangan sampai Anda kehilangan cerita itu menjadi hal yang cerita menjadi pendengar saja. Karena begitu Anda bisa bercerita, itulah Anda bisa memberikan kenikmatan kepada orang banyak. Kira-kira itu Pak Adi, semoga dari saya. Sekali lagi, semoga acara ini menjadi pengungkit ya, pengungkit nilai-nilai atau pengungkit profesionalisme seorang petutur di Indonesia. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Pak Gus, terima kasih. Cerita itu punya kekuatan. Seolah kita itu terprogram untuk mendengarkan cerita. Bapak dan Ibu, kalau pengen tahu cerita di TED.com ya yang ada di YouTube itu satu hari viewernya 1.500, sudah miliaran orang menonton filmnya atau presentasi dari TED.com. Setelah ditelusuri rupanya sebagian besar penuturnya, presenternya itu pintar ya, membuat cerita yang engaging salah satunya sehingga sekarang TED semakin populer. Pesan dari Pak Gus ini penting banget buat saya dan teman-teman berlatih, gitu, Pak Gus ya. Kalau kita ingin diperhitungkan, apalagi kalau kita ingin tampil bercerita, berlatih dan berlatih. Saya sekarang ini sedang berlatih storytelling. Baik, terima kasih Pak Gus sekali lagi untuk pembukaannya, teman-teman. Kita masih di acara bertutur 2 jam. Sebelum saya serahkan pada Sis Imung, saya punya satu kuis. Nah, kuis ini berhadiah, ya, akan diserahkan besok, ya, di tempatnya Profesor Kasali di Jakarta Escape, ya. Silakan yang beruntung dapat plus 2 buku, ya, buku storytelling Widata. Jadi satu paket ini. Souvenir ini atau hadiah ini disponsori oleh gaji.id. Nah, pertanyaannya, oh ya, sebelum saya menyambut pertanyaannya, siapa pemenangnya? Pemenangnya adalah yang duluan ketik di chat ya, karena jawabannya sangat singkat. Hari Bercerita Dunia, World Storytelling Day,
diperingati setiap tanggal berapa, bulan berapa. Silakan. Ayo. Wah, kali ini siapa yang masih ini? Ya, sudah selesai. Kita dapat pemenang ini. Pak Istoto ya, 20 Maret ya. 20 Maret sebagai Hari Bercerita Dunia. Kalau kami pastikan bahwa bulan ini ya, Hari Bertutur, Hari Bercerita Dunia, dan kita bisa merayakan bersama-sama. Semoga seperti saran Pak Kus, acara ini bergulir, dan ke depan semoga bisa lebih baik dari sekarang. Sistemum yang menjadi motor sesi 24 jam ini akan menyampaikan sesuatu dan menggulirkan cerita seterusnya. Silakan, Sistemum. Baik, terima kasih Pak Irlando, Pak Kus. Wow, it's a good start. Terima kasih banyak. Jadi kita terbekali ya, Pak. Kadang-kadang kan kita mikir nih, mau ngomong apa sih dalam waktu 7 menit itu gitu kan. Jadi ini dapat ide-ide baru mungkin untuk teman-teman yang akan bercerita di waktu-waktu nanti gitu ya. Tetapi kita akan ada satu penutur cerita untuk memulai ini nanti. Sebelum itu saya akan sampaikan untuk teman-teman yang sudah hadir, kalau yang doyan begadang, ini saatnya untuk tidak mendengarkan Rhoma Irama, jangan begadang katanya ya. Karena begadangnya ini bermanfaat gitu. Hari ini sampai besok kita akan ada setidaknya 8, sejauh ini ada 9 mini workshop, di mana teman-teman bisa terlibat, dan mini workshopnya masing-masingnya durasi 45 menit. Dalam 45 menit itu teman-teman bisa berinteraksi, dan semua tema topik terkait dengan storytelling dan public speaking. Karena keduanya terkait gitu ya. Untuk waktu-waktunya nanti akan kami sampaikan. Lalu juga kita punya sekitar 60 sekian storytellers. Kenapa saya bilang 60 sekian? Karena ini naik turun juga ya. Seperti harga saham gitu ya. Maksudnya ada kalanya tiba-tiba ada yang tidak bisa hadir gitu misalnya. Tetapi semua akan menyampaikan cerita-cerita yang menarik. Dengan duduk mendengarkan, otak kita akan bekerja, akan mencerna, akan mengambil manfaat gitu ya. Jadi ini adalah investasi. Semoga teman-teman semua bahagia mendengarkan ceritanya. Mari kita mulai. Ya. Oke, yang pertama kita ada penutur jauh-jauh dari Makassar. Mbak, namanya agak-agak susah tapi unik ini ya. Sudah ada di sini ya, Mbak? Iya, sudah hadir. Terima kasih, Mbak Imo. Ya, Mbak Fasili, boleh silakan disebutin dulu namanya, takutnya saya salah mengejanya gitu. Nama saya Fasilisa, betul. Ya, oke. Mbak Fasilisa, pekerjaan sehari-harinya? Saat ini saya karyawan di sebuah LSM, namanya Kita Bhinneka Tunggal Ika. Dia organisasi yang bergerak di pendidikan perdamaian dan anti kekerasan. Wow, cakep. Dan storytelling tentunya menjadi kemampuan yang sangat penting ya untuk bekerja, terutama di bidang ini ya. Betul, betul. Saya sepakat sekali. Oke, sekarang cerita tentang apa nih, Mbak Fasil? Ceritanya ini tentang perjalanan seorang perempuan hamil anak pertamanya sampai akhir, ya hamil anak pertamanya. Jadi tantangan-tantangan yang dia hadapi. Oke, baik. Nah, untuk teman-teman semua yang hadir di sini, jadi setiap penutur cerita itu akan bercerita dengan durasi 7 menit ya. Tapi keseluruhan dari setiap pencerita itu ada waktu selama 10 menit. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Fasilisa. Silakan dimulai. Terima kasih banyak kesempatannya. 1 dekade yang lalu, saya pernah mendeklarasikan saya nggak mau punya anak. Waktu itu ada ketakutan membayangkan, kok bisa ya ada sesuatu yang tumbuh di dalam tubuh saya,
kemudian saya lahirkan ke dunia, saya tidak bisa melogiskan hubungan itu. Bagaimana saya harus nantinya membesarkan seseorang yang tadinya tumbuh besar di dalam diri saya. Lalu, seorang perempuan bercerita tentang pengalamannya. Kisahnya dimulai di sebuah kota kecil di Jawa Timur. Perempuan tersebut lahir, tumbuh besar di kota tersebut, sampai akhirnya jatuh cinta dan menikahi pasangan hidupnya di kota tersebut. Yang lebih membahagiakan, sebulan setelah pernikahannya, perempuan tersebut dikaruniai kehamilan yang pertama. Dan janinnya itu akan menjadi cucu pertama di keluarganya, baik di keluarganya sendiri maupun di keluarga suaminya. Jadi ini sesuatu yang sangat besar, tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk keluarganya. Trimester pertama berjalan dengan lancar, sampai tiba-tiba suatu hari, ia mendapati ada 3 bercak darah di sana dalamnya. Karena khawatir, ini anak pertamanya, dia nggak punya pengalaman. Akhirnya dia tanyalah rekomendasi teman-temannya, rekomendasi dokter kandungan. Semua orang merekomendasikan 1 orang. Ini dokter kandungan yang sangat ahli di kota kecil tersebut. Tapi dokter ini kekurangannya sangat terus terang. Akhirnya di kontrol kandungan yang pertama, dokter tersebut melakukan beberapa wawancara yang serius, kemudian memeriksa dengan USG. Lalu di meja konsultasi, dokter tersebut berkata, "Ibu, janinnya digugurkan saja ya, janinnya nggak bagus. Kan ibu masih muda, kehamilan pertama kan Bu. Jadi ya setelah ini adalah kemungkinan yang lain untuk hamil lagi. Jadi yang ini saran saya tidak perlu diteruskan." Kalau Bapak Ibu ada di posisi perempuan tersebut, apa yang kira-kira Bapak Ibu lakukan? Atau teman-teman sini lakukan? Boleh berbagi jawabannya di Zoom chat. Perempuan tersebut mendengarkan dokter tersebut dengan kalut. Apakah ia harus berjuang? Seperti kata Kak Retno Lestari dari Depok. Wah, enak aja, nggak maulah saya. Perempuan tersebut bisa jadi berkata dalam hatinya seperti itu. Tapi saya kan nggak tahu apa-apa soal kehamilan saya. Bagaimana ya? Waktu itu belum ada gawai seperti saat ini. Waktu itu adanya wartel, adanya warung telepon. Jika ingin melakukan telepon jarak jauh, suaminya kerja di luar kota, ibunya juga tidak sedang membersamainya ke dokter kandungan. Akhirnya dia memberanikan diri mengambil keputusan. Dokter, saya pertahankan saja kandungannya. Oh baik, baiklah. Kalau begitu saya berikan saja ini ya vitamin penguat kandungan. Tapi 1 bulan lagi ibu harus datang lagi ke tempat saya ya. Nanti kita lihat setelah itu ya Bu ya. Kemudian dia menerima resep, dia membeli obat, dan dia menghabiskan 1 bulannya berdoa dan berharap semoga kandungannya baik-baik saja. 1 bulan kemudian ia kembali ke dokter kandungan yang sama, dan di meja yang sama dokter tersebut berkata, "Ibu, kandungan ibu baik-baik saja, dan saya sudah bisa melihat jenis kelaminnya Bu. Ternyata jenis kelaminnya adalah perempuan. Selamat ya Ibu." Perempuan ini sangat senang, karena bukan saja cucu pertama, keluarganya juga sudah menanti cucu perempuan, apalagi neneknya. Jadi dia dengan sangat bahagia melewati bulan ke-5, bulan ke-6, bulan ke-7, ke-8, ke-9, sampai di suatu malam di bulan Desember, ia merasakan, kok perut saya dikit-dikit mules ya? Perasaan tadi makan malam cuma makan ayam goreng. Aduh, kok mulesnya makin lama makin cepet ya? Akhirnya ditemani dengan ibunya, perempuan tersebut pergi ke rumah sakit bersalin. Dan di sana ia diperiksa dan ternyata
sudah bukaan pertama. Wah, dimulailah malam untuk menanti kelahiran anak perempuan. Aduh, tapi jam 2 pagi, jam 5 pagi. Aduh, kenapa perutnya masih mules? Dan dokter mengatakan bukaannya si bukaan 1. Bukaan 1 dari bukaan 10. Aduh. Aduh. Kemudian jam 9 pagi dokternya datang kembali. Aduh. Perutnya semakin mules. Dan masih saja bukaan pertama. Suaminya sambil menggimasi kaki dia berkata, sayang kalau sakit boleh gigit-gigit tangan saya aja. Aduh. Perempuan tersebut beneran kesakitan. Kemudian jam 5 sore masih sakit juga. Tapi ternyata sudah bukaan kelima. Akhirnya tepat di jam 7 malam ketika ayahnya pulang dari latihan paduan suara, ia mencapai bukaan 10 dan akhirnya ia mendengarkan suara yang sangat dirindukannya. Suara yang ia perjuangkan, suara anak perempuannya yang terlahir kedua. Dan anak perempuan tersebut diberinya nama Vasilisa. Anak perempuan tersebut adalah saya. Dan ibu perempuan tersebut, perempuan yang ada lahir di kota kecil tersebut adalah mama saya. Saya mendengarkan cerita ini jauh sebelum saya menikah dan akhirnya punya anak. Saat persalinan, qadarullah, saya menjalani persalinan yang sama persis seperti mama saya. Di 17 jam saya menanti, saya kontraksi, menanti kelahiran anak pertama saya, yang saya beri nama Musa Hafiz Amani. Dan saat dia lahir, suami saya menanyakan pertanyaan yang pernah menjadi kegelisahan saya 1 dekade yang lalu. Suami saya tanya, sayang, gimana rasanya ketika sebelumnya Musa tumbuh besar di dalam tubuhmu, terus sekarang sudah ada di sisimu? Anehnya, nggak ada rasa yang berbeda sih. Kalaupun ada sesuatu yang berbeda, saya malah merasa utuh. Bersama Musa, saya belajar menerima diri saya, belajar bahwa setelah 6 bulan pertama bersama dengan anak saya akhirnya tahu bahwa alasan yang membuat mama saya bisa berjuang waktu itu adalah cinta. Tapi cinta yang melampaui dirinya. Cinta yang transenden, cinta yang saya tahu berasal dari Tuhan. Dan karenanya saya tahu keberanian untuk mencintai adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Demikian cerita saya. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Vasilisa. Melalui dongeng, saya membuka ruang-ruang yang membantu orang-orang untuk melakukan perjalanan ke dalam dirinya, berdamai dengan dirinya, kemudian akhirnya bisa berbagi damai tersebut ke orang-orang di sekitarnya. Dan saya menjalankan misi ini bersama dengan suami saya di Kitab Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih untuk kesempatannya berbagi cerita. Saya kembalikan ke Mbak Imu. Terima kasih, Fasila. Wih, keren. Masya Allah. Iya, mantap ya. Wah, ada banyak sekali komentar dari teman-teman. Silakan yang ingin menuliskan komentarnya. Komentar yang baik-baik ya, yang apa namanya, encouraging gitu ya. Dan terutama memang ceritanya asik banget. Gitu. Oke, nah sebenarnya setelah ini kita ada workshop yang pertama, tetapi last minute ada apa namanya, kita harus berlega hati bahwa pembicara kita tidak bisa datang, jadi saya akan memanfaatkan waktunya untuk membuka satu program yang harusnya malam ini, lewat tengah malam, tapi nanti lewat tengah malam juga ada lagi. Dan programnya namanya Ask Anything. Jadi kebetulan di sini sudah banyak teman-teman juga yang mungkin bisa membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman sendiri,
apalagi yang udah jago-jago kukuruyuk gitu ya di sini. Jadi acaranya adalah Ask Anything. Siapa aja boleh bertanya tentang public speaking dan storytelling. Nanti akan dijawab oleh hadirin. Ada yang mau memulai? Satu orang dulu, silakan. Oke, sembari menunggu, mungkin ada yang mau bercerita impromptu selama 2 menit, 3 menit, silakan. Jadi dari jam sekarang sampai nanti jam 13.30 ya, kita akan memanfaatkannya untuk berdiskusi, mendapatkan pertanyaan dan jawaban dari teman-teman, dan mungkin ada 1-2 orang yang mau memberikan impromptu speech atau impromptu storytelling on the spot gitu ya. Kayaknya Pak Istoto nih udah mau, ya. Wah, impromptu ya. Oke. Ya, 3 menit maksimum ya. 3 menit, oke. Oke. Pada suatu hari, ini cerita lama, teman-teman pasti sudah pada tahu. Kondisinya juga tahu, settingnya juga tahu. Ya, Mukidi. Nah, ini biar untuk seru-seruan kan Mukidi. Pada suatu hari Mukidi ini sedang kelas 3 SD. Hari itu pelajaran matematika. Dan hari itu belajar tentang pertambahan. Bu guru yang cantik mulai datang masuk ke kelas. Selamat pagi anak-anak. Dan semua berteriak, selamat pagi Bu guru yang cantik. Lalu hari ini kita belajar tentang pertambahan anak. Dan mulailah anak-anak memperhatikan. Dengan segala perhatiannya karena bu gurunya cantik, maka semua memperhatikan bu guru. Maka mulailah bertanya. Oke, hari ini kita belajar tentang penambahan dan pengurangan. Anak-anak, ayo siapa yang bisa menjawab? Begini ada cerita. Di sebuah kolam ada 5 bebek. Tiba-tiba ada pemburu, bebek ini di hutan, ditembaklah bebek itu. Nah, pertanyaannya, jika ada 5 bebek anak-anak ditembak 1, masih ada berapa bebekkah di kolam itu? Semua anak-anak diam. Maklum, ini di daerah kampung. Anak-anak masih begitu lugu, maka mereka diam takut menjawab. Ini kayak kebanyakan orang Indonesia kalau ditanya, nggak mudah menjawab gitu ya. Begitulah, akhirnya Mukidi memberanikan, saya tak iya Bu Guru, saya mau jawab Bu Guru. Oke. Lalu, gimana Mukidi? Apa jawabanmu anak ganteng? Bu Guru. Begini Bu Guru, di kolam tidak ada lagi bebeknya Bu Guru. Loh, kok begitu? Kan ada 5, ditembak 1. Ya, mereka terbang semua, tak iya Bu Guru. Ih, kamu anak pinter. Jawabanmu salah, sayang. Ya, ini masuk orang Indonesia nih, suka nyalain murid. Jawabanmu salah, sayang. Tapi Bu Guru suka cara pikir kamu. Mungkin dia lo garu-garu kepala. Terima kasih Bu Guru, tak iya. Boleh saya tanya sama Bu Guru? Boleh, mau tanya apa? Bu Guru, ada seorang perempuan. Ada 3 orang perempuan, Bu Guru. Mereka makan es krim. Yang satu digigit-gigit. Pak Istoto suaranya ini mute. Pak Istoto. Bapak, suaranya termute ini. Pak Istoto suaranya mute. Tidak terdengar nih. Mungkin yang gokil itu ngerjain gurunya. Ini hanya sekedar pengisi waktu, semoga bisa berguna. Intinya adalah membelokkan logika. Terima kasih, Kak Imo. That's really good. Tapi kita masih mute, Kak Imo? jelas. Kok nggak kedengaran suaranya? Ya. Semoga suara saya terdengar ya tadi. Yang terakhir Kirain, itu waktu kirain disensor sama panitia karena yang terakhir itu porno ya Pak Is ya. Yang terakhir nggak kedengaran Pak Is, nggak kedengaran tadi. Yang cara makan es krimnya itu nggak kedengaran.
Oh, jadi mungkin dibilang Ya. jawaban itu salah, tapi saya suka cara pikir Ibu. Ya, Bapak Ibu ini hanya kan yang bilang porno kan mesti yang mikirin porno itu kan hanya soal makan es krim kan, yang kelihatan yang udah nikah kan yang kelihatan cincinnya tak iya gitu. Itu jawaban Mukidi. Bapak Ibu ini tentang storytelling, sedikit ngejok terkait dengan membelokkan logika. Orang mikirin apa, kita belokin apa. Moga-moga bermanfaat. Hanya pengisi waktu. Silakan, Kak Imung. Terima kasih Nice. banyak. Terima kasih, Pak Is. Yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Pak Is. Baik, ini di sini banyak sekali pakar-pakar ya. Kalau ada yang ingin bertanya seputar storytelling, silakan. Atau ingin membuka percakapan tentang storytelling. Sebagai pemancing saja, belum ada yang berbicara. Ya, Sambil sebagai jajan. pemantik. Di dalam sebuah ilmu logika pikiran yang saya pelajari di NLP, metafor atau storytelling itu adalah tingkat komunikasi tertinggi karena mempengaruhi orang tanpa yang dipengaruhi sadar dia sedang kita pengaruhi. Maka jika nenek moyang kita dulu menggunakan dongeng untuk menasihati anak-anak, itu sungguh sangatlah tepat dan nyatanya generasi kita sebelum ada penjajah bisa membuat canggih. Sekarang cerita tentang itu kemana ya? Ini saja. Begitu canggihnya bangsa Indonesia dulu, ya, dan sekarang kita sedang mencari jati diri kembali. Ini pemancing saja, Bapak. Iya, that is so true, betul sekali. Kayaknya kemampuan naratif kita kali ya yang mesti di-improve ya, karena semua udah dijejelin gitu. Jadi dan kemampuan naratif itu saya sendiri merasakan kurang karena kurang baca misalnya. Bahkan kesempatan saya bertahun-tahun sukanya baca bahasa Inggris itu membuat bahasa Indonesia saya jadi terbata-bata. Padahal untuk menjadi storyteller dalam bahasa ibu sendiri harusnya kita punya kemampuan mengekspresikannya gitu. 4 hal Kak Imung yang perlu dikuasai, menguasai diri, menguasai konten, kemudian menguasai delivery cara bertuturnya, dan yang terakhir menguasai audiens. 4 hal itu saja. Penguasaan diri pasti semua lah ya, sudah bisa berlatih TPD. Penguasaan konten berarti banyak membaca, banyak mencari konten. Berdelivery berarti pilihan kata, intonasi, dan bahasa visual. Saya tanpa alat, hanya menggunakan intonasi dan gaya bahasa tubuh. Kemudian yang terakhir audiens. Ini online tentu saja. Maka tampil kita harus sudah fix ya. Nggak boleh hanya kelihatan begini saja, atau begini saja. Ini di online sudah otomatis syarat ya. Ini tampil profesional. 4 hal itu. Tadi yang pertama penguasaan diri, PD dan lain sebagainya. PD itu hanya soal menguasai bahan kok. Yang kedua menguasai konten, yang ketiga menguasai delivery, yang keempat menguasai audiens. Dalam menguasai audiens ya sambung dulu. Nggak ada pemanasan nih, cuma 3 menit maka langsung dar gitu. Betul. Wah, keren. Asik nih. Jadi kita harus menguasai diri, menguasai konten, menguasai delivery, dan menguasai audiens. Ini bagus nih. Saya tambahin 1, tapi untuk teman-teman yang nanti malam jam 2 pagi itu iseng nggak bisa tidur, daripada mikirin pacar, mending mikirin storytelling gitu ya. Di jam 2 malam saya akan tambahkan ini dari yang 4 jadi 5 ya, dengan menguasai konteks, karena konteks itu yang akan bikin kita story-nya itu relate ke audiens kita. Baik, ini ada pertanyaan dari Mas Iko. Untuk melatih artikulasi supaya nggak typo di bibir gimana? Typo di bibir, I like that. Saya sering typo di bibir kalau lagi bicara di forum. Mungkin faktor gugup kali ya. Oke, siapa yang ingin membantu menjawab? Silakan. Boleh, Bu. Terima kasih Mas Iko. Ya, silakan. Cerita artikulasi itu sederhana, pelatihan public speaking biasa. Yang pertama sebenarnya yang diperlukan latihan tutur. Sebuah benda, apa, 3 kata, 10 kata, dan seterusnya ini bertutur logis. Nah, kalau berlatih untuk artikulasi itu supaya gigi, lidah, dan mulut tidak berperang, menggunakan yang biasa itu 1 sate 7 tusuk, 1 sate 7 tusuk, 1 sate 7 tusuk, tisu siti sisa 1, tisu siti sisa 1, tisu siti sisa 1, kemudian kuku kaki kuki, kaku ikang, kemudian
kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, tapi terus menerus. Nanti huruf Z, huruf K, huruf apa dilatih. Maka ini menjadi bagian yang paling mudah untuk belajar. Ini artikulasi. Teman-teman barusan ini ya, tangkap ya kata-katanya Pak Is ya. Lalu kita latih. Kuku kaki kuda kakak, kakiku kaku kaku, kenapa ku? Kaku-kaku kikang gitu. Nah, itu kepala digaruk, kelapa diparut, tisu sisa satu sate 7 tusuk. Ada lagi Pak Dazal bersama Zailani pergi ke yang kayak gitulah. Pakai hurufnya itu dilatih. Setiap huruf itu disambung dengan huruf apa itu dilatih. Oke. Nice, cool. Terima kasih. Latihan vokal segala ya. Ada lagi yang mau membantu menjawab mungkin dari perspektif yang berbeda? Silakan. Pak Imu. Ya. Nanti jam 7.40 ada vokal story dari kolega kita Franz Lepong ya yang ingin bertanya mengenai diafragma, suara. Silakan bergabung nanti ya jam 7.40 malam. Jam 7.40 ya pukul 7.40 malam. Waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk diingatkan kembali ada Pak Franz Lepong yang akan berbicara tentang suara ya, vokal. Nah, kalau gitu kayaknya Mas Igo mesti hadir nih nanti malam ya. Baik, ini ada yang berkomentar juga, saya suka pakai storytelling untuk konten TikTok. Nah, saya pikir benar sekali ya, karena kebanyakan konten TikTok yang laku keras lihat orang pasti dia ada story-nya. Kalau yang nggak ada story lewatin gitu ya. Ini ada lagi dari Mbak Irma, saya baru di storytelling. Kemarin baru coba menceritakan untuk anak-anak TK dan SD. Adakah saran khusus untuk audiens di tingkat ini? Siapa yang mau bantu menjawab? Tingkat SD ya Bu ya? Iya. Tingkat SD yang perlu diperhatikan adalah bahwa kita menggunakan suaranya suara tinggi, kecepatannya juga agak cepat, lalu penuh semangat, tetapi tetap diperhatikan pada karakter. Ada suara hidung, ada suara mulut, ada suara berat untuk membedakan karakter sehingga anak-anak sungguh-sungguh tertarik. Koneksitas yang perlu diperhatikan dengan suara. Alat sangat membantu untuk alat-alat visual itu sangat membantu. Kalau mau ikuti yang nanti jam 1 malam hypnotelling oleh Kak Agus DS, hypnotelling. Yes. Karena ada juga ventriloquisnya. Wah, seru. Jam 1 malam ya. Jam 1 malam, pokoknya bareng-bareng sama para kuntilanak yang baru keluar rumah gitu. Tapi kita nyantai aja. Di jam 1 DS ya. Kali ya. Iya. Jadi isi jam 1 ya. Yes. Jam 1 lewat 10 menit ya. 1 lewat 10. Iya. Beliau cukup bukan cukup ya, terkenal sebagai ventriloquist Indonesia ya, Kak Agus DS. Ya. Saya mau ikut. Bu Imung, kalau untuk artikulasi boleh saya nambahkan sedikit, Bu? Silakan, Pak Harjanto. Iya, saya biasanya merekam, Bu. Kalau kata-kata yang seringkali meleset itu saya rekam, kemudian saya dengarkan ulang, kemudian saya latih ulang sampai betul. Biasanya itu cukup membantu. Itu cepat sekali perbaikannya. Kata-kata yang sering meleset, kadang kita nggak sadar, ternyata salah dan pelafalannya juga kurang jelas. Itu dengan direkam, didengarkan lagi, itu lebih cepat sekali untuk kita perbaiki. Keren. Thank you Pak Harjanto tipsnya. Ada lagi yang lain? Atau kalau ada yang mau, ya. Ada yang mau? Saya belum bisa buka kamera, tapi saya mau kasih feedback begini. Kalau gini, jadi ada konsonan itu yang mirip-mirip. Jadi kalau C sama T sama C itu mirip-mirip. Ya. Kemudian ada T sama D juga mirip-mirip. Jadi kalau kita sering kepleset, ya misalnya ada lagunya Fatur zaman dulu kan. Adakah cinta yang tulus kepadaku
Nah, kalau kita perhatikan benar-benar itu bisa berbunyi tinta atau berbunyi tinta. Nah, jadi kita bisa menggunakan itu. Terus kalau kata Tuhan dengan huruf T dan huruf D itu bisa sama. Jadi kalau kita kesusahan dengan huruf T, kita bisa ganti dengan D. Jadi lagu Bimbo misalnya, Tuhan tempat aku berteduh, itu saya menggunakan D, Tuhan, bukan Tuhan. Bisa seperti itu. Jadi ada vokal-vokal yang kita bisa gantikan ketika kita konsonan ya, konsonan. Yang biasa salah itu konsonan biasanya. Kalau vokal kan cuma 5 ya, A, I, U, E, O. Ya, konsonan ini yang biasa salah. Itu. D dan B juga orang ketukar. Bagio jadi Dabio, misalnya begitu. Nah, kalau kita mengalami kesusahan pada saat konsonan, kita bisa tarik padanannya supaya nggak lebih tinggi. Jadi kalau kita menyanyi teknik, kita juga kalau menyanyi teknik juga kalau Tuhan terlalu susah mengucapkannya, kita menggunakan tuturan Tuhan, gitu ya. Seperti itu sih tambahannya. Tapi nanti malam boleh kita belajar tentang vocalizing dan semakin menarik. Ini saya agak nggak bisa buka kamera tapi ngikutin dari tadi. Thank you, Mbak Imo. Oke. Pak Imo, aku mau tambahin. Silakan, Mbak Asti. Dalam public speaking, rumble itu harus dihindari. Contoh, jika kita lupa akan satu kata yang sangat dekat di lidah, terus kita begini, apa namanya, itu dihindarin ya. Sebaiknya begitu kita kehilangan satu kata, kita tidak terpaku pada satu kata yang hilang itu, tetapi mencari gantinya. Atau lupakan saja, maju terus. Jadi tidak terlihat kita sedang, dan mata itu mencari-cari di langit-langit. Tampak kita kelihatan kayak bengong-bengong gimana gitu ya. Itu satu. Kemudian di akhir kata yang ada S, ada N, atau ada M, dan R, itu sebaiknya disebutkan secara datar. Jangan ketika itu habis. Dan di dalam malam yang kelam, ya, tertelan. Huruf yang terakhir itu tuh tertelan. Sehingga tidak terdengar bahwa makanan itu sudah habis. Bukan makanan itu sudah habis. Tertelan ya. Jadi kalau bisa mengakhiri sebuah kata itu dengan datar, kalau perlu note-nya dinaikkan dari mi ke sol. Gitu. Itu aja 2 poin dari saya. Terima kasih. Mantap, Mbak Asti. Aduh, resourceful ya. Siapa yang ingin melihat dan mendengar Mbak Asti bertutur nanti malam, boleh siapin kopi after midnight, kita akan sama-sama dengan Mbak Asti ya. Siang tampangku begini, malam nanti kayak apa ya? Oke, see you. Thank you Mbak Asti. Ada pertanyaan dari siapa yang tadi raise hand, barusan hilang raise hand-nya. Masih ada waktu, silakan. Sayang nih kesempatannya nanti Ya, setelah sisimu. ini. Ya. Kita tunggu setengah menit, kalau tidak 10 detik barangkali, kalau nggak ada saya mau cerita sedikit. Baik. Saya boleh bertanya, Bu Boleh, Imo? silakan Mbak Retno. Saya ngajar ya anak-anak itu kadang-kadang suka punya kendala, mereka itu jarang mau tampil, jarang mau maju ke depan, jarang mau bicara gitu. Maunya di belakang saja gitu. Mungkin dari para pakar di sini bisa memberikan saran buat saya bagaimana cara memotivasi anak-anakku supaya mau untuk bicara. Apalagi mata pelajaran yang saya ajar itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Oke, pertanyaan yang keren dan relevan untuk banyak dari kita ya. Silakan. Yang mau berbagi menjawab.
kita semua punya anak, ya, yang punya anak gitu ya. Pasti ada di sini yang bisa berbagi tipsnya. Yuk, adakah? Bisa diulang pertanyaannya? Pertanyaannya apakah, bukan apakah, adakah tips yang untuk membuat anak itu merasa berani dan tertarik untuk bicara di depan teman-temannya dalam latihan seperti mungkin public speaking atau bercerita gitu ya, Mbak Retno ya? Oke. Iya, betul. Saya kasih tips yang dari pengalaman saya ya. Ketika anak itu lahir dan mulai bisa responsnya itu ketika kita tepuk tangan dia melirik, ketika kita memanggil namanya dia juga melirik, atau kita mungkin dengan mendehem aja dia sudah melirik bahwa itu ibunya atau dehem bapaknya. Nah, the art of communications itu dimulai daripada ekspresi dan suara. Anak saya diajak bicara mulai dari dia lahir sampai mulai bisa bicara di usia 9 bulan, dan kita bicaranya juga tidak memakai bahasa anak-anak yang cadel-cadel itu. Jadi kita bicara menganggap dia itu tuh adalah teman bicara kita yang setara. Nah, dengan mengangkat dia sebagai anak yang setara, bukan kita melupakan saat-saat bermain kekanak-kanakannya dia, tapi kita mulai mengajak, menuntun untuk berkata-kata yang betul dan benar, supaya ketika dia sudah mulai pintar bicara, tidak mencadel-cadelkan diri seperti itu. Nah, kalau kita memakai jasa babysitter, kita juga pahamkan ke babysitter supaya mengikuti cara mengajar orang tua kepada anak dan tidak membuat anak itu menyontek para babysitternya. Nah, ketika dia sudah bisa berbicara, mencobalah untuk mendengarkan apapun yang dia tanyakan, apapun yang dia utarakan. Kemudian memberikan apresiasi. Wow, bagus sekali ceritanya. Wow, kok kamu pinter ya. Nah, pujian-pujian seperti itu akan membangkitkan rasa percaya diri anak. Begitu juga kalau dia nanti diterjunkan ke sekolah atau ke masyarakat atau ke teman bermainnya, dia sudah bisa bicara. Itu aja. Terima kasih. Wah, keren. Terima kasih, Mbak Asti. Tiba-tiba ini mengingatkan saya nih, kalau ada Johnson di sini, tolong speak up ya, kita bisa dengar dari Johnson. Karena gini, ada anak kembarnya yang masih SD, itu ikutan dengan senang hati gitu ya, dengan excitement gitu, ikutan storytelling night. Kita ada setiap bulan itu ada storytelling night atau kita punya cerita. Nah, yang ini storytelling night dalam bahasa Inggris. Anak-anaknya masih kecil-kecil. Ya, ketika berbicara mungkin udah dilatih ya, tetapi cara mereka berinteraksi itu sangat natural dan pede, percaya diri. Jadi mungkin yang mesti ditumbuhkan itu dulu. Kalau ada Johnson di sini mungkin bisa bercerita bagaimana menumbuhkan rasa pede itu di anak-anak. Adakah Johnson? Johnson ini nanti siang juga akan, sore ya, akan bercerita, dan kedua anaknya juga akan bercerita nanti setelah sesi ini. Semoga sudah siap. Jika enggak, mungkin kita ganti waktunya. Gitu ya. Sepertinya nggak ada Johnson ya? Izin Johnson berbagi itu boleh, umur Mbak? berapa ya? Mbak Limung? SD kelas 1 ke 2 gitu. Oh iya. Tapi Cucu tidak saya merasa- umur 4 tahun boleh ikut, Boleh. tapi dia saya belum kasih tahu sih. Dia pinter sekali bercerita. Oke, nanti kita carikan waktu yang pas, bukan di tengah malam ya. Oke. Mbak Limung izin sebentar sharing. Silakan Mbak Tari. Ya, Mbak Retno, selamat siang dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Mbak Retno, saya mau tanya dulu, kelas berapa ya Mbak yang Mbak ajar? Apa namanya, saya dari SMP sampai SMA.
SMA ya. Boleh saja digunakan yang saya biasa lakukan jika kelas saya itu sangat trik-trik ya. Saya biasanya mengajak mereka adalah silent storming. Artinya biarkan mereka menulis pendapatnya, kemudian baru mereka bercerita tentang tulisannya. Jadi dia sudah dipancing dengan menulis dulu. Kalau anak SMP kan sudah bisa nulis ya Mbak ya. Jadi memang ada waktu agak lama sedikit, tetapi nggak apa-apa. Yang penting kita mengajari mereka untuk speak up. Tapi kalau ada anak-anak kan yang tidak terbiasa langsung ya spontan ya. Tapi kalau dengan cara mengajak menulis dulu apa pendapatnya, itu mungkin membuat apa ya jembatan dia lebih berani. Itu sih yang saya biasa lakukan. Mungkin karena saya ngajarnya adalah kelas dewasa, sehingga itu lebih mudah. Tapi saya rasa kalau SMP SMA masih bisa juga dilakukan. Itu sih dari saya Mbak. Mungkin bisa Mbak. Tapi konteksnya disesuaikan juga ya Mbak ya. Karena silent storming itu butuh waktu agak lama dan untuk speak up-nya kan juga ada lama lagi, jadi harus disesuaikan dengan waktu. Itu sih dari saya Mbak Retno. Ada modalnya dulu ya buat mereka bicara. Iya, jadi ada jembatannya. Jadi kita sudah punya kerangka berpikir, nggak semua orang bisa spontan kan. Metode pembelajaran orang kan ada yang auditori, ada yang visual, atau suruh menggambar dan ceritakan apa yang kamu tahu. Itu dari saya. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Tari, semoga membantu memberikan ide-ide untuk Mbak Retno. Baik, sebelum kita lanjutkan, ya Pak Harjanto gimana? Bahkan sedikit, kalau saya untuk anak-anak yang terutama SD, SMP atau SMA biasanya dipancing dengan isu-isu yang relevan. Itu mereka akan cerewet biasanya. Misalnya anak SMA, ya isu soal misalnya vape, soal minuman keras. Jadi mereka akan, atau film yang lagi rame apa, atau peristiwa apa, mereka akan sangat serius sekali. Atau mungkin soal video game gitu kan. Nah itu nanti bisa menimbulkan kegaduhan di dalam kelas, mereka akan berebut ngomong biasanya. Jadi memakai isu-isu yang relevan, sekaligus malah ngajari anak-anak untuk ngikutin berita yang sedang in itu ya, misalnya anak yang kemarin mempersekusi anak pejabat yang mempersekusi, wah itu pasti rame itu kalau gitu diangkat. Itu Mbak, makasih. Terima kasih Pak. Keren, thank you Pak Harjanto. Baik, sebelum saya berikan kesempatan pada Pak Erlando, saya mau ada berita ini untuk besok. Jika teman-teman punya waktu, silakan datang ke Rumah Perubahan Jakarta Escape. Lokasinya di daerah Bekasi, tapi wah itu bisa menjadi oase di tengah-tengah galaunya kesibukan Jakarta gitu ya. Ada Sunday Market juga dan teman-teman bisa hadir dan menyimak paparan dari Profesor Renat Kasali dan beberapa teman rekan-rekan penutur juga ada di sana. Oke, bagaimana Pak Erlando? Tadi ada yang mau disampaikan? Oh iya, cerita bersambung. Saya kembali ke tadi Fasila ya, betul ya? Namanya agak susah, Fasilila atau Fasila? Ya. Itu Fasilisa. Fasilisa ya. Struktur cerita pasti ada plot, ada karakter dan ada keseruan ya, twist, elemen misteri. Jadi tadi memang ada elemen misteri yang membuat kita itu kaget gitu ya, kaget terus akhirnya elit dan seterusnya. Teman-teman ada sebuah cerita bersambung. Kalau pernah mendengar nama Gandhi, teman-teman pasti sudah usia seperti saya atau paling tidak 30 tahun gitu ya. Profesor Gandhi ini pintar, cerdas. Ketika kuliah di Universitas College di London, dia itu tidak disukai oleh salah satu profesor di sana, Profesor Peters, ya, karena ketikanya gitu ya. Nah, suatu saat Profesor Peter ini makan biasa di kantin, kemudian sama mahasiswa ini Gandhi juga masuk ke dalam kantin, ambil makanan, kemudian mencari tempat duduk, ya. Dan dia kaget bahwa tempat duduknya penuh, kecuali satu tempat duduk di samping Profesor
Peter yang dosen killer ini. Mau tidak mau, dia akhirnya terpaksa duduk di sampingnya Profesor Peter. Kemudian Prof. Peter juga melihat ini. Dan dia mengatakan, Gandhi, bukankah kamu tahu bahwa seekor babi itu tidak layak duduk dengan seekor burung? Ya. Itu seperti menghardik si Gandhi. Karena Gandhi ini punya hikmat, punya kelebihan, lalu dia bilang sama Profesor Peter, baik Prof, sambil dia memegang makanannya, dia berdiri, kalau begitu burung akan terbang. Nah, Profesor pasti marah sekali gitu ya, karena saya, kalau burung terbang berarti Profesor adalah kita tahu. Nah, cerita berlanjut di dalam kelas. Yang lebih seru lagi, perseteruan antara Profesor Peter dan si Gandhi ini. Masih ada cerita yang seru akan sampaikan ketika nanti ada waktu longgar. Silakan, Sisi. Iya, ini apa namanya, cerita bersambung gitu ya, bikin penasaran. Lanjutannya ada di jam 3 pagi. Boleh, masih banyak ya. Baik, kita masih punya waktu sekitar 14 menit lagi. Jika ada satu pertanyaan lagi mungkin. Kalau tidak ada, saya akan sampaikan satu cerita, tapi saya ingin teman-teman mengambil apa sih inti cerita itu atau apa yang bisa ditarik dari cerita itu. Bolehkah? Atau ada yang mau tanya? Silakan, Sis. Ya, baik. Kalau teman-teman tahu tentang Olimpiade, pasti tahu bahwa long time ago itu ada satu Olimpiade di Sydney. Dan di setiap Olimpiade mereka punya lotre, ya. Lotre di dalamnya isi nama-nama negara-negara kecil, negara minor gitu ya, yang mendapatkan kesempatan untuk ikutan lomba tanpa harus punya sportsmen yang luar biasa gitu ya. Nah, kebetulan dari lotre itu muncullah nama satu negara. Tada! Negara namanya Ekuator Gini. Teman-teman ada yang tahu Ekuator Gini? Adanya di mana? Papua Nugini, bukan. Ternyata Ekuator Gini adanya, ada yang mau menjawab? Silakan Pak Adianto. Di ekuator, Bu. Bukan. Ya, namanya ini misleading gitu ya. Ternyata si Ekuator Gini adanya di Afrika. Dan si olahraga yang mereka harus ikutkan adalah olahraga berenang. Padahal ini negara kecil yang kolam renang besar pun tidak ada. Adanya sungai. Tapi mereka tidak mau melepaskan kesempatan ini, maka akhirnya mereka bikin pengumuman ke seluruh negeri. Barang siapa yang ingin pergi ke Sydney untuk membela negara kita, silakan mendaftar ya. Ada satu orang yang dengan dengan optimis, bukan pesimis. Dia mendaftar. Dan dia pede aja, meskipun kemampuan berenangnya asal-asalan. Dan ternyata cuma ada satu pendaftar, namanya Eric. Jadi Eric ikutan gitu ya, dia punya waktu selama beberapa bulan di mana dia belajar berenang. Orang nggak ada kolam renang di sana. Dia belajar dengan layan. Ya. Di sungai dan di tepi pantai gitu ya. Akhirnya dia bisa berangkat ke Sydney. Di sana dia melawan beberapa orang yang emang bertahun-tahun itu terbiasa dengan latihan berenang untuk kelas Olimpiade. Tapi dia pede karena dia bilang, saya sudah ke sini, saya sudah berjuang untuk negara saya, apapun hasilnya, Ekuator Gini sudah ada di sini. Ya.
Ternyata setelah berdiri semua, biasanya kan kalau mau terjun gitu ya, semua harus berdiri tuh, udah ada tempatnya. Dengan beberapa perenang lain. Dan biasanya ada pakai pistol gitu ya, 3, 2, 1, door gitu kan. Nah, beberapa perenang yang lain, sebelum door-nya berbunyi, mereka sudah bergerak untuk terjun. Sementara Erik masih santai. Ternyata inilah saat di mana santai menjadi berkah. Ya, yang lain-lain semua didiskualifikasi. Mereka yang sudah berlatih bertahun-tahun. Akhirnya cuma Erik yang terjun dan dia berenang. Melawan siapa? Melawan dirinya sendiri. Di tengah jalan dia tuh sebenarnya udah ngap-ngapan gitu ya. Tetapi penonton bilang, "Ayo Erik, ayo cepat," gitu kan. Akhirnya dia bisa menyelesaikan dengan waktu yang buat rekor dunia barangkali bukan apa-apa. Tetapi Erik pulang kembali ke negerinya dengan piala Olimpiade sebagai pemenang swimming. Dia bahagia. Dan sekarang ini dia adalah pelatih nasional swimming di negara itu. Nah, kira-kira apa yang bisa ditangkap dari cerita ini? Nggak ada yang nangkap? Harus polos dan naif aja. Kata Wiwi, the power of grit, yes. Percaya diri. Mas, yes, percaya diri, kata Mas Galaksi atau Mas Ajanto. Selain Mas Igo bilang selain latih perlu keberuntungan, yes. Mas Kus bilang integrity, ya. Jadi meskipun kita punya perhitungan matematika di dunia, tetapi ada matematika langit yang kadang-kadang tuh sulit kita terjemahkan, tetapi dia ada. Everything is possible, kata Mas Tommy. Mas Erik bilang, wah ada Mas Erik di sini. Fokus pada tujuan akhir, Mbak An ya, keyakinan dan keberanian. Mbak Bu Gyokni, give your best self aja. Everything else will follow, gitu ya. Mengajarkan bekerja keras, kata Mas Ibram Shah. Ada variabel eksternal yang bisa menguntungkan, yes. Kata Mbak Bu Gyokni. Antonio Surya, Pak Anton, coba aja dulu, ya. Pak Masar, just do it. Nah, untuk teman-teman, just do it with your storytelling, ya. Baik. Pak Harjanto, jangan terlalu kaku dengan aturan, ya. Oke, kita masih punya waktu 7 menit lagi. Barangkali ada yang ingin bercerita atau bertanya. Silakan. Sebelum kita beranjak ke pencerita berikut. Saya boleh, Mbak Imung? Yes, Bu Gyokni. Ya, jadi teman-teman, saya mau mencoba bercerita ya. Cerita ini actually sudah saya tuliskan, sudah pernah saya tuliskan. Dan memang tulisan saya kebanyakan berangkat dari observasi pengalaman sehari-hari. Nah, ceritanya begini. Waktu awal Januari yang lalu, saya dan suami pergi ke Bali menengok anak kami yang tinggal di sana, dan saya memilih menginap di salah satu hotel di daerah Legian, Pantai Legian. Hotel kami ada di lantai 4 dan ada teras, ada balkon. Di sana setiap pagi saya duduk di teras itu dan saya menikmati udara pagi yang sejuk, lalu kemudian saya menulis, saya membuat kopi. Lalu saya mengamati di lantai 4 itu ada puncaknya pohon kurma. Pohon kurma yang seperti pohon palem yang dengan daunnya yang beruntai-untai panjang seperti pohon kelapa begitu, Bapak Ibu. Dan di sana ternyata tinggal keluarga tupai. Tinggallah keluarga tupai yang sering meloncat-loncat dari satu dahan ke dahan yang lain. Dan menariknya adalah ternyata tupai itu tidak takut loh dengan saya.
Tupai itu sering meloncat mendekat, malah kadang saya yang suka kaget, saya suka aduh nanti ke arah saya terlalu dekat gitu ya. Namun kemudian saya mengamati, menarik sekali. Dan dia mulai sepertinya mencium rengginang, snack kesukaan saya. Siapa di sini yang tim rengginang bersama saya? Jadi saya punya rengginang, ternyata itu menarik perhatian tupai. Tupai mendekat ke rengginang. Akhirnya saya berpikir, oh, dia lapar mungkin. Kemudian saya mulai pancing dengan rengginang saya. Lalu hari berikutnya saya lebih berbaik hati Bapak Ibu. Rengginang saya tingkatkan menjadi cake mocha roll with rum. Sedap sekali bukan? Mocha roll with rum. Ada krimnya di tengah gulungannya. Saya taruh sepotong mocha roll ke dalam kontainer plastik seperti ini Bapak Ibu. Kemudian saya letakkan di dekat pagar di balkon kamar saya itu. Lalu saya mulai mengamati apa yang akan dilakukan oleh tupai itu. Betul saja, tupai itu datang. Dia mulai mendekat ke kotak plastik yang berisi mocha roll with rum itu tadi. Lalu dia mulai meloncat dan tupai tidak bisa jalan mengendap-endap dengan halus atau seperti kalau orang keraton ya Bapak Ibu. Tupai itu seperti staccato Bapak Ibu jalannya. Jadi dia bisa begini. Nah, apa yang dilakukan oleh tupai? Dia mulai mendekat ke kontainer plastik. Dan dia mulai, nah ketika tupai mendekat kontainer plastik, ikutan bergerak dan mengagetkan si tupai. Tupai mundur lagi ke belakang. Tupai maju lagi mendekati ke kontainer plastik dan kontainer plastik seperti hendak terbalik karena ringannya. Demikian seterusnya, tupai itu kaget demi kaget berlangsung terus. Saya tidak tega. Lalu akhirnya saya keluarkan mocha roll with rum tadi dan akhirnya tupai menikmatinya. Bapak Ibu, saya merenungkan sebentar dan ternyata seorang Gyokni yang berbaik hati memberikan mocha roll cake kepada tupai, memberikan sebuah pelajaran insight untuk tulisan saya. Saya mulai berpikir, mengapa tupai begitu terkaget-kaget? Kemungkinan besar tupai tidak pernah menemukan makanan di dalam kontainer plastik yang ringan yang bisa meloncat-loncat ketika dia sentuh. Tupai tidak punya pengalaman itu sebelumnya. Tidak ada referensi di dalam pikirannya karena dia belum pernah mengalami hal tersebut. Lalu pelajarannya buat kita sebagai manusia adalah kita pun demikian. Seringkali sebuah peristiwa datang kepada kita. Respon kita itu sangat dipengaruhi dengan referensi yang kita miliki. Pengalaman-pengalaman kita, pengetahuan-pengetahuan kita. Coba Bapak Ibu bayangkan sekarang. Jika di siang yang panas ini di Jakarta pukul 1:30, coba bayangkan Bapak Ibu buka kulkas dan di dalam kulkas ada jus jeruk yang begitu dingin dan menyegarkan. Coba. Dan Bapak Ibu ambil jus jeruk itu dari dalam kulkas. Berembun di sekeliling gelasnya karena dingin dan segar. Lalu mulai Bapak Ibu tenggak. Teguk seteguk demi seteguk. Segar? Apakah Bapak Ibu bisa mengimajinasikan dan membayangkannya bahkan seolah-olah Bapak Ibu meminumnya saat ini juga? Atau jika saya katakan, maniko apa niki? Coba ditegak, coba diteguk. Bapak Ibu, barusan apa yang Bapak Ibu bayangkan? Apa itu tadi? Mocha poniki kaunwa? Apa itu tadi? Kita tidak bisa membayangkan karena tidak ada referensi di dalam pengalaman kita, di dalam memori kita, di dalam internal kita. Sama seperti itu Pak tadi, demikian juga kita.
kita merespon sesuatu juga salah satunya didasarkan dari referensi yang kita punya. Sekian Bu Imung. Quite timely ya. Oke, 13.30 kita akan mulai. Waduh, maaf. Jadi saya melanggar ya. Pas sudah 13.30 kita mulai dengan penutur yang berikutnya gitu, Bu Jokni. Jadi pas banget ya. Terima kasih. Nah, yang berikutnya kita akan punya satu penutur. Pak Gunsu sudah siap? Jadwal saya 13.40 ya, Bu. Oh, iya. Oke. Seharusnya 13.40 ya. Sebentar saya lihat lagi. Oke, penutur berikutnya. Oh, baik. Tapi kalau sudah siap sekarang nggak apa-apa, Pak. Boleh sekarang. Nanti tinggal bergeser atau ini. Oke, ya, nggak apa-apa. Oke. Kita kenalan dulu ya, Pak Gunsu. Pak Gunsu, wajahnya silakan dibuka. Ya, bisa buka sudah mic-nya. Perkenalkan, saya Pak Gunsu. Ya, jadi mungkin juga baru pertama ini saya ikut, Bu. Ya. Jadi ini cerita istilahnya saya akan mengolah itu dalam bidang pariwisata, ya kan. Jadi kebetulan saya ada berkumpul ya dengan rekan-rekan yang penggiat pariwisata. Jadi mereka yang sudah pada bidangnya, ya kan. Ya, dalam suatu presentasi saya ada bertanya, seberapa jauh potensi yang dimiliki Indonesia, khususnya di wilayah yang Bapak Ibu ini tahu, gitu loh. Ini kebetulan saya dari Jawa Tengah, kebetulan saya kumpul dengan tim senior-senior yang ada di Jawa Tengah, gitu kan. Kemudian saya pertanyakan, pertanyaan yang simpel aja ya, gitu loh. Kira-kira itu ada berapa banyak air terjun yang ada di Jawa Tengah? Ya kan? Berapa banyak yang Bapak Ibu kenal? Gitu loh. Kemudian mereka berpikir, ada yang menebak, ada yang 10, 20, 30. Saya katakan, potensi yang sesungguhnya adalah 244. Gitu. Di situ mereka bingung. Bapak yakin sebanyak itu? Pak, saya ini di konsultan lama, jadi kalau menyajikan data adalah data yang otentik. Gitu. Kemudian saya juga mengolah lagi. Saya pertanyakan, berapa sih jumlah wisatawan di Jawa Tengah dan yang tertinggi yang berada di Jawa Tengah? Gitu loh. Mereka menyebut Borobudur lah, ya kan. Terus kemudian banyaklah daerah apa segala yang di Semarang juga, kebetulan Pak Haryanto itu juga orang Semarang, ya kan. Tapi mereka nggak ngerti yang tertinggi berapa, Borobudur itu berapa. Mereka juga bingung. Jadi saya katakan, kalau mau diketahui tertinggi adalah, itu bisa di-search di Google nantinya, adalah Geopark Gunung Sewu. Di mana jumlah wisatawan aja yang bisa datang ke sana itu 4.500.000. Tapi di situ adalah tidak terekspos baik di media maupun di masyarakat karena memang nggak terlalu banyak dikenal. Jadi istilahnya itu memang kita butuh ya semacam storytelling khususnya di bidang pariwisata. Potensi Indonesia yang sedemikian luas ini adalah sangat-sangat bisa terekspos di ya dimanapun juga, terutama masyarakat di Eropa, Bapak. Mereka kalau hanya ditawarin satu, misalkan oh Bali dia udah tahu, ya kan? Oh Labuan Bajo udah tahu. Terus kemudian bercerita lagi, oh Danau Toba tahu, kebetulan kemarin ada rally yang masalah balap motor itu apa tuh motor ya di air F1-nya F1 H20 ya kan. Jadi mereka tanya, ada beberapa komunitas juga yang juga sempat tanya, emang apa sih yang bisa diekspos di Indonesia? Nah di situ saya katakan sebetulnya sangat banyak potensi yang bisa diekspos di Indonesia gitu loh. Tapi karena ini perlu kerjasama ya sebetulnya, kerjasama juga dengan beberapa penggiat pariwisata, pemandu wisata, termasuk biro jasa apa segala. Karena apa? Terlalu luas.
banyak yang orang nggak tahu, sepertilah contoh saja, ya kan, saya katakan ke teman-teman, tahu nggak panjat tebing itu juara dunianya saya dari Indonesia. Mereka bilang, masa sih panjat tebing itu juara dunianya adalah Fredrik, orang kelahiran Pontianak, gitu. Mereka ini juara dunia. Belum ada lagi surfing. Surfing ini untuk di Indonesia seolah-olah olahraganya orang-orang bule. Betul ya Bu ya. Jadi mereka, oh itu surfing. Tapi kenapa juara dunianya juga dari Indonesia kok? Gitu loh. Jadi seorang Rio Waida yang kelahiran dari Jepang tapi orang Indonesia, dia adalah juara dunianya. Jadi banyak sekali sebetulnya potensi-potensi yang bisa dimajukan, saya katakan. Cuman ini adalah perlu keseriusan daripada pelaku-pelaku pariwisata. Gitu. Jadi saya sejak 3 tahun yang lalu juga sudah mencoba, ya kan, untuk mengkreasikan dalam bentuk website, ya kan, yang kemudian nantinya bisa difungsikan sebagai narasumber pariwisata. Karena apa? Narasumber pariwisata ini sebetulnya sangat-sangat diperlukan, juga termasuk adalah penataan, terus kemudian juga lokasi-lokasi pariwisata itu yang banyak dikeluhkan. Contohnya MCK-nya seperti apa. Jadi wisatawan itu juga beberapa yang kita temuin, bagaimana respon Anda dengan istilahnya pariwisata di Indonesia. Mereka rata-rata mengeluh adalah satu, fasilitas MCK, terus kemudian juga ada lagi ya kesulitan dari sisi transportasi. Tapi sekarang mungkin sudah mulai berkurang banyak ya sejak pembangunan dari infrastruktur yang sudah dilakukan Presiden Jokowi. Seperti itu. Jadi intinya adalah bahwa kesungguhan dari kita-kita ini yang ada di Indonesia, terutama generasi muda, mereka kalau memang mau serius untuk memberitakan lah di TikTok, di YouTube, mereka banyak YouTuber, banyak TikToker, tapi belum banyak yang mengangkat dari sisi pariwisata. Seperti itu. Jadi kesempatan-kesempatan ini adalah sesuatu yang mungkin dianggap ya baru, tapi itu justru untuk meningkatkan daripada potensi yang dimiliki Indonesia. Gitu loh. Sebagai pembanding, contohnya Cina dengan 56 suku bangsa. Ya, dialeknya ya sekitar 56 juga lah. Indonesia ini jumlah sukunya aja sudah 742. Ya, 478 kalau bahasanya yang 742. Sangat banyak. Jadi hal-hal ini adalah sesuatu yang amazing untuk bisa terekspos, ya kan. Jadi bisa ditampilkan kepada masyarakat banyak, khususnya untuk menarik wisatawan di luar negeri, ya kan. Jadi saya juga bertanya dengan teman-teman, bagaimana sih kesan-pesannya tentang pariwisata yang ada di Indonesia. Ya, saya mungkin lebih banyak menghandle yang turis-turis dari luar, gitu loh. Turis dari luar itu kira-kira berapa lama sih mereka tingkat daripada hunian? Oh, rata-rata sekitar 7 hari. Gitu. Oh, jadi hanya 7 hari aja ya Pak. Kira-kira mereka bisa nggak diperpanjang katanya? Ya, karena subjeknya yang mereka kenal itu hanya tertentu, jadi mungkin, wah, mau ditawarkan apa ya Pak? Karena mereka ini sebenarnya menyukai suatu tantangan, intinya. Dan tantangan-tantangan itu adalah contohnya sebetulnya banyak, ada para layang, ya kan. Terus kemudian juga para layang ini di Indonesia itu potensinya sangat tinggi, ya kan. Terus ada olahraga sepeda, mountain bike, ya kan. Terus kemudian juga misi ada lagi mereka-mereka yang ingin melakukan riset, ya kan. Kebetulan kita juga sebutkan, kita nih untuk flora di Indonesia itu dari jumlah 30.000 aja yang baru tersurvei itu terdata dipakai oleh Herbal itu baru 300-an. Jadi potensi yang masih sangat lebar ini itu masih bisa dibuka untuk diperkenalkan kepada baik itu dari kalangan ilmuwan, dari turisme, ya kan, seperti itu. Jadi banyak hal, ya kan. Jadi kebetulan saya juga ada di beberapa bidang juga yang besok kita akan ekspos
adalah di dalam konservasi. Seperti itu. Jadi kita juga mempersiapkan untuk berkomunikasi, mendata, supaya bisa dimasukkan di dalam suatu website dan itu bisa diakses setiap saat. Karena kalau hanya kadang-kadang di TikTok kalau nanti sudah tertimpa kelewat, ya kan, itu orang nanti nyari lagi kadang-kadang lupa. Apa ya? Kalau ingat keywordnya mungkin bisa, atau ingat orangnya siapa mungkin bisa. Seperti itu, ya kan. Jadi sangat banyak yang bisa dieksplor. Yang terakhir yang perlu dieksplor lebih jauh adalah bawah laut Indonesia. Bawah laut Indonesia ini menyimpan potensi yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain, ya kan, di dunia. Kita memiliki sangat banyak spesies. Ini yang sangat urgent nantinya yang perlu dieksplor. Karena apa? Pak Jokowi terakhir adalah Labuan Bajo, ya kan. Padahal di Sulawesi itu Takabonerate, ya kan, terus dan lain-lain itu sangat banyak, sangat bagus. Ini yang belum dikenal. Jadi ya dengan kita mulai menceritakan seperti ini adalah marilah kita gali potensi yang ada di Indonesia, ya kan. Kita harus bergandengan tangan supaya kita bisa mengekspos banyak sekali yang bisa diekspos di 540 kabupaten kota. Seperti itu Bu Imung. Jadi baik. saya bikinkan persingkatan, tapi mungkin untuk penutup boleh saya kasih setelkan video sedikit, nggak sampai 1 menit. Ya, silakan Pak. Kebetulan sebentar sebelum berlanjut, jadi ada storyteller berikut atau penutur berikut itu yang harus pindah jadwal. Jadi apa namanya, nanti untuk teman-teman yang setelah ini bisa maju jika ingin maju gitu ya. Silakan Pak. Ya, udah bisa langsung share ya. Coba Mas Tommy gimana monitor? Harus share screen soalnya. Iya. Bisa, silakan. Bisa ya, oke. Suaranya nggak keluar. Bisa terlihat ya? Terlihat tapi tidak ada suara ya. Mungkin lupa ngeklik sound-nya di bawah kiri. Ini sebenarnya ada sound-nya nggak Pak? Pak Gunsu? Iya, sudah selesai share-nya. Seperti itu. Jadi itu sedikit aja, nggak sampai 1 menit. Jadi kurang lebih hal-hal seperti itu besok juga akan kita bahas lebih dalam. Seperti itu Bu. Terima kasih waktunya Bu Imung. Terima kasih Pak Gunsu. Ayo kita giatkan pariwisata di Indonesia. Salah satunya juga dengan storytelling ya. Bagaimana kita bisa bercerita supaya orang di luar sana tertarik pada keindahan dan keajaiban Indonesia. Terima kasih Pak Gunsu. Ya, sama-sama. Ya, baik. Yang berikut mungkin Mbak Dwi Gresik ini tadi katanya bisa menggantikan. Mbak Dwi, apakah sudah siap? Iya. Halo, selamat siang semuanya. Mbak Dwi, lokasinya memang Gresik. Iya, saya di Gresik sekarang. Salam kenal untuk semuanya. Mohon maaf background-nya tidak bisa sama. Iya, ini mendadak. Gimana? Mau cerita tentang? Iya, mau cerita tentang hobi membaca. Jadi buku adalah jendela dunia dan books can take you anywhere gitu intinya. Oke. Ya. Bismillah. Assalamualaikum semuanya. Nama saya Dwi atau juga bisa dipanggil Didin Hartoyo.
saya seorang ibu rumah tangga dan juga guru bahasa Inggris. Kali ini saya ingin berbagi cerita tentang hobi saya membaca yang sayangnya untuk saat ini hobi ini sudah menjadi masih kenangan ya. Jadi saya sekarang membaca hanya sebagai kewajiban, tapi bukan lagi sebagai leisure gitu. Jadi kesukaan gitu. Jadi karena banyak karena harus anak-anak, ada anak-anak, masalah pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi hobi ini sudah sangat tertinggal untuk saat ini. Yang saya ceritakan kali ini adalah hobi membaca ini alhamdulillah sudah membuat saya untuk bertemu dengan banyak teman dan yang paling berkesan adalah salah satunya saya diberikan kesempatan untuk berkenalan dengan saya panggil Mas Agus ya, seorang penulis travel writer yang saya ingat saat ini cukup terkenal di Instagram juga. Jadi saya sekitar tahun 2009, waktu itu saya masih di Jakarta dan belum menikah. Saya dikenalkan, gimana? Barusan nge-freeze, silakan dilanjut. Oke, ya. Jadi sekitar tahun 2009 saya diperkenalkan oleh teman dengan Mas Agus ini dari blognya dia. Jadi sebelum beliau membuat buku dalam bentuk cetakan, beliau sudah menulis blog dan teman saya sudah menjadi fans. Jadi saya baru kenal lewat teman saya. Akhirnya setelah Mas Agus ini mencetak bukunya pertama kali waktu itu di Gramedia Grand Indonesia kalau nggak salah, kami berdua akhirnya membeli bukunya gitu. Saya juga baru pertama, jadi saya agak siapa sih gitu, penasaran gitu. Akhirnya setelah kami membeli dan kami sudah kembali ke tempat masing-masing dan saya baca dan itu sangat menarik ya. Ini buku beliau yang yang selalu saya simpan. Jadi menceritakan tentang Afghanistan. Jadi waktu itu saya sebelum membaca buku Afghanistan karya Mas Agus ini, saya juga sudah membaca buku tentang Afghanistan dari seorang penulis Amerika Serikat berdarah Afghanistan, Khaled Hosseini. Jadi dari sudut pandang Khaled Hosseini ini, Afghanistan adalah yang menyeramkan dan sebagainya. Akhirnya beliau pindah ke Amerika untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Dan untuk Mas Agus ini berbeda dengan sudut pandang Khaled Hosseini. Sebagai pendatang, Mas Agus ini mendapatkan banyak hal-hal yang baru dan istilahnya manusiawi dan indah di balik kekacauan yang ada di Afghanistan ya. Jadi yang ditulis itu menurut saya indah. Saya mendapatkan juga pelajaran-pelajaran gitu. Terus akhirnya waktu itu nggak lama sebelum saya selesai membaca buku Garis Batas pertamanya ini, saya langsung menulis di Goodreads.com. Goodreads.com ini adalah sosmed untuk para pembaca buku. Jadi kita bisa review dan sebagainya, bisa juga berhubungan dengan penulis ya. Saya tulis bagaimana kesan dan saya coba bandingkan dengan apa yang saya baca dari Khaled Hosseini. Ternyata langsung dibalas oleh Mas Agus gitu. Jadi setelah itu saya alhamdulillah bisa kami berhubungan lewat email ya. Jadi beliau karena tinggal di luar negeri waktu itu. Jadi kita email-emailan gitu. Saya selalu berusaha untuk menanyakan hal-hal yang apa aja saya tanyakan gitu agar tetap keep in touch ya karena seru gitu orangnya dan baik banget gitu. Terus akhirnya setelah lama saya juga udah pindah dari Jakarta sampai akhirnya saya mau menikah sekitar 2011 itu saya kembali ke kota asal saya kan Gresik dan waktu itu saya ikut Goodreads, pertemuan komunitas Goodreads di Surabaya. Dan di situ karena semuanya pembaca buku juga kan, terus saya nyeletuk aja, aku tuh kenal loh sama seorang penulis nih gitu, namanya Mas Agus gini gitu. Tapi dia
dia lagi di Jakarta, lagi pulang kampung gitu. Terus, "Oh, nggak apa-apa kalau bisa ajakin dong ke sini," gitu, ke Surabaya kan, gitu. Terus saya, "Eh, gitu ya? Ya udah saya coba," dan saya coba alhamdulillahnya Mas Agus, cukup baik responnya dan hanya berkata, "Saya nggak butuh apa-apa, saya cuman butuh tempat untuk bisa adakan kayak ya bedah buku dan sharing," gitu-gitu. Dan langsung saya share kepada teman-teman sesama di Goodreads Surabaya waktu itu dan mereka gercep, terus langsung mereka mendapatkan tempat, sponsor, akhirnya juga diliput oleh media, waktu itu Suara Surabaya dan alhamdulillah, lancar dan alhamdulillah juga saya akhirnya bisa bertemu dengan Mas Agus di acara itu. Saya ingat itu seminggu sebelum saya menikah dan, wah seneng banget karena kami udah sekitar 2 tahunan ya dia, email-email-an gitu. Dan setelah kejadian dengan, saya bisa mengundang Mas Agus kayaknya saya dianggap kayak berjasa gitu ya. Akhirnya saya jadi lanjut sempat diundang oleh waktu itu Hari Buku kalau nggak salah, oleh, female radio ya yang di Surabaya, terus saya diwawancarai dan sebagainya. Padahal saya ya Allah saya itu cuman apa gitu. Jadi, kayak saya itu nggak banyak maksudnya peran saya hanya bisa mengundang gitu. Terus kalau gitu saya berarti harus, ingat kembali bagaimana ini semuanya berawal, yaitu dari buku. Jadi, yang mau saya share ya walaupun dengan waktu yang singkat ini, bahwa ya membaca buku itu, sepenting itu kita bisa bertemu dengan banyak orang, membawa kita kemana aja kita nggak tahu ya. Jadi itu sih semangatnya semoga saya, walaupun sekarang sangat susah saya untuk menemukan waktu untuk membaca novel atau, hal-hal yang, menyenangkan di luar pekerjaan ya. Jadi ya saya berharap tetap bisa menjadi seorang pembaca buku yang baik. Seperti itu Bu Imu, singkat sekali yang saya Baik. ceritakan, heeh. Iya terima kasih saya juga Ya. gimana? Inspiratif, thank you so much Mbak Dwi. Iya, Ya. iya, Kita jadi mau membaca, karena membaca ternyata leading you to different directions. yes You never know. yes, iya, of course, Oke. yes. Terima kasih teman-teman semua. Yuk kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Dwi. Iya, terima kasih Sehat selalu. semuanya. Thank you. Yes. Yang berikut kita akan ada Mbak Tari, tapi itu nanti ada di jam 14.10. Nah, sebelum ke sana saya ingin menginformasikan hari ini sampai sore ini ada beberapa ya, seperti Mbak Tari, Mbak Uci Kelinci, Mbak Aneta, Mbak Ambria, lalu ada Mbak Dragon juga yang akan mengajak kita ke bagaimana sih caranya menjadi magic salespeople. Nah, ini bahkan ada sulap-sulapnya segala nanti ya, kita lihat. Lalu ada Mbak Ivo dan di jam 13.20 di pukul 15.20 itu ada mini workshop lagi tentang bagaimana kita menggunakan metafora dari Pak Adi Krisnanto. Lalu setelahnya ada Pak Istoto lagi, ini penutur dengan nomor punggung 14B. Tadi kita sudah dengar Pak Istoto, maka sore ini Pak Istoto juga akan berkesempatan menuturkan satu cerita ya. Dilanjut dengan Pak Haryo, lalu ada Benazir Sahril. Nah, ini yang udah ada judulnya, saya sebutin judulnya. Dia akan bercerita tentang the truthfulness about a young boy, a story about Abdul Qadir Jailani. Dan ini dalam bahasa Inggris. Jadi teman-teman yang ingin dalam bahasa Inggris sebenarnya juga bisa, gitu ya. Lalu yang berikutnya
ada Mbak Retno, lalu nanti ada Pak Arnold Darmanto, dan dilanjut dengan mini workshop lagi oleh Pak Galatia Chandra. Ini mini workshopnya di pukul 16.55. Jadi dari sekarang siap-siap semuanya ya, kopi, jajanan, tempat duduk yang enak gitu ya. Nah, sudah ada Pak Giotni, sudah ada, udah lengkap semua. Nah, sebelum kita berlanjut, karena kita sudah duduk lama, saya akan meminta teman-teman semua untuk berdiri sebentar, yuk. Diri sebentar. Saya juga berdiri ya. Kasihanin ini apa namanya, bokong kita, kasihanin gitu. Dan boleh silakan melakukan sedikit stretching ke depan, boleh. Stretching ke atas, ya, lalu stretching ke depan, kanan, kiri, belakang. Jangan lupa dikasih apa namanya, pijitan-pijitan untuk bokong kita ya, berjam-jam itu sering kita gunakan untuk duduk ya. Kasih tonjokan-tonjokan manja ke bokong kita. Yuk, silakan. Sudah?